Tidak ada ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada maghrib hari ini Allah masih memberikan hidayah kepada kita semua sehingga iman dan Islam yang ada dalam diri kita masih Allah berikan kepada diri kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita yang nanti akan terkait dengan Kitabul Buyu', kitab tentang transaksi, tentang jual beli, apa yang dibolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan, dari kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pada 2 bulan yang lalu kita sudah membahas bahwasannya Islam adalah agama yang sempurna, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, semuanya sudah diatur oleh Islam, baik masalah ibadah maupun dalam masalah muamalah. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 3 Allah menegaskan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Jadi pada saat haji wada, haji yang pertama dan haji yang terakhir bagi baginda Rasulullah Muhammad SAW, Allah menegaskan pada hari ini telah aku sempurnakan untuk siapa? Untuk kalian umat Muhammad SAW. Apa yang Allah sempurnakan? Dinakum, agama kalian, yaitu Islam, agama kita semua. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan juga untuk siapa? Untuk kita semua nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan hanya satu-satunya Islam sebagai agama, sebagai din yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang bilang, Bu, semua agama sama, bohong, gitu ya. Karena apa? Allah tegaskan, satu-satunya yang Allah ridhoi, yang Allah cintai, ya, yang untuk kita semua adalah hanya Islam. Islam menyempurnakan agama-agama yang telah lalu, dan Islam sebagai penutup risalah
untuk umat manusia. Ya, oleh karena itu Allah menegaskan, tidaklah diutus engkau wahai Muhammad kecuali rahmatan lil alamin, untuk membawa rahmat dan kasih sayang bagi seluruh umat manusia. Ya. Oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memegang Islam ini secara kafah, secara totalitas, ya, tidak boleh setengah-setengah. Yang enak diambil, yang nggak enak ditinggalin. Atau mengambil Islam sesuai dengan syahwat kita. Oh, saya pengen Islam yang ini aja, yang ini mah nggak usah gitu. Ya, padahal Islam dari ujung sampai ke ujung. Ya, tidak boleh hanya ngambil ujungnya doang, pangkalnya atau belakangnya enggak. Maka semua kehidupan kita harus menjadikan Islam sebagai patokan, menjadikan Islam sebagai standar dalam kehidupan kita. Nah, salah satu yang kemudian Allah atur sebagaimana sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, nanti pada saat yaumul kiamah tidak akan melangkah kaki seorang itu sebelum ditanya tentang 4 hal. Di antaranya adalah usianya, untuk apa usia itu dihabiskan, kemudian tentang masa mudanya, ya. Dan bapak-bapak yang sudah mulai sepuh tuh baru terasa nanti masa mudanya yang sudah lalu itu diapakan, dipakai untuk apa. Bagi yang muda sekarang, maka manfaatkan masa muda itu. Nah, tapi ada satu hal dalam hadis ini, ada dari 2 sisi yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tentang harta. Harta itu dari mana diperoleh, untuk apa digunakan. Kalau masa muda kan cuma untuk apa dihabiskan, ya, usia juga demikian. Tapi kalau harta, Allah nanti akan bertanya, ini harta ini sumbernya dari mana nih? Ya, boleh nyolong apa dari usaha? Dari hasil jerih payah keringat kita bekerja, harta itu kita peroleh, atau dari ngebohongin orang? Ya, dalam bahasa fikihnya ada al-ghish, ya. Nipu itu tidak diperbolehkan. Kemudian setelah didapatkan, disalurkan kemana? Ya, wa fima anfaqahu. Untuk apa harta itu yang sudah kita kumpulkan, sudah kita dapatkan dari jerih payah keringat kita, lalu kita salurkan kemana? Alhamdulillah kalau diselesaikan ke keluarga sebagai bentuk nafkah. Ya. Karena tidak ada dosa yang bisa dihapuskan kecuali dengan kita berjalan keluar rumah untuk mencari nafkah, ya, yang kita alokasikan untuk keluarga kita. Terakhir kata baginda Nabi SAW, wa an ilmihi mada amila fi, tentang ilmunya, ya, untuk apa dia pergunakan ilmu tersebut. Nah, dari sini ikhwas kalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ingin kita tegaskan dalam pembahasan kita adalah bagaimana kita mencari harta, kemudian untuk apa harta itu digunakan. Ya. Jangan sampai kita membawa pulang uang, membawa pulang pendapatan, gaji dan lain sebagainya, gaji yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Nah, oleh karena itu, maqasid syariah, tujuan dari adanya syariat adalah untuk mencegah kemadaratan, mencegah bahaya. Nah, kebalikannya, maqasid syariah, tujuan adanya syariat Islam itu adalah mendatangkan kemaslahatan. Ya, sehingga apa yang mencegah kemadaratan, membohongin orang, ya, nipu, ya, mencuri dan lain sebagainya, itu adalah mencegah kemadaratan dan mendatangkan kemaslahatan. Salah satunya adalah menjaga harta. Harta itu perlu dijaga sehingga sumber dan pengeluarannya itu harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, jamaah sekalian, ini mungkin gambaran singkat kita, ya. Islam itu nanti terdiri dari syariah, akidah dan akhlak, ya.
Semua dalam kehidupan kita itu pasti tiga hal ini meliputi ya apa kegiatan-kegiatan kita selama dalam perjalanan kehidupan di dunia. Nah, sebagaimana yang kita kenal bahwasanya syariat nanti ada yang namanya ibadah dan muamalah. Ibadah jelas cetakannya, kalau ibadah mahdhah ada syaratnya, ada rukunnya, dan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dalam mengerjakan ibadah. Segala sesuatu kalau halnya bentuknya ibadah tidak boleh dikerjakan kecuali ada perintahnya. Kita nggak boleh sholat nih kecuali sholat itu diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi ibadah jelas, yang mahdhah itu cetakannya, perintahnya harus jelas dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalaupun tidak ada perintah, tidak perlu dilakukan. Beda dengan muamalah. Muamalah itu semua diperbolehkan kecuali yang dilarang. Kita mau jual beli, mau investasi, mau pinjam meminjam, itu diperbolehkan. Selama hal itu tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Contohnya apa? Ya, kita mau jualan, mau jual beli. Ya, bahasanya jual beli nih Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi ketika kita berjual beli, kita nggak punya barangnya. Saya mau jual air ini. Saya bilang, Pak, saya mau jual air. Harganya berapa? Satu dus itu 15.000. Barangnya mana? Nggak ada. Nanti kalau Bapak beli sama saya baru beli. Boleh nggak? Jual beli, transaksi, tapi nggak punya barangnya. Kalau jual beli harus ada barang yang dikuasai atau di dalam penguasaan yang bersangkutan. Barangnya menjadi milik kita. Jual beli. Menjual sesuatu yang tidak ada barangnya tidak diperbolehkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau menegaskan la tabi ma laisa laka bihi indak. Jangan melakukan jual beli terhadap sesuatu yang kalian tidak miliki. Jadi jual belinya jual apa kalau kita nggak punya barang kan gitu. Nanti mungkin ada pertanyaan dari jamaah sekalian. Kalau saya jual beli tapi barangnya barang orang, boleh enggak gitu ya. Nanti ada pembahasan tentang wakalah atau jual beli yang merupakan kita sebagai penjual merupakan agent atau distributor dari barang yang dimiliki orang. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, kalau dalam muamalah semua lakukan kecuali apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dalam muamalah ini banyak kandungan yang ada di dalamnya. Jadi bukan cuma masalah ekonomi, bukan masalah jual beli atau transaksi. Dalam bab muamalah di dalam Islam paling tidak muamalah itu mengatur tentang politik. Bagaimana kita mengatur kehidupan sosial kemasyarakatan dan negara. Kemudian ada social activities. Bagaimana kita bermuamalah dengan tetangga, itu juga penting. Jangan sampai kita punya tetangga tapi musuhan melulu. Jangan sampai kita punya tetangga tapi nggak saling kenal. Ya. Makanya kita pilih lingkungan itu yang bisa saling mengenal di antara tetangga. Kalau bulan Ramadan dulu tuh Pak, kan enaknya kita ya di lingkungan yang baik itu. Ketika bulan Ramadan kita bikin apaan, kita anterin tetangga kita. Ya. Itu fungsinya tetangga yang baik. Nah, itu ya jemaah sekalian, nanti muamalah juga kaitannya dengan masalah ekonomi, di samping masalah pernikahan, munakahat, jinayat dan lain sebagainya. Ya, ada masalah ekonomi, ada perbankan, asuransi, financing, capital market, pasar uang dan lain sebagainya. Itu yang kaitannya dengan muamalah maliyah, ya, muamalah yang kaitannya dengan harta kebendaan. Nanti di dalamnya juga ada hibah, ada apalagi pemberian hadiah, ada pembagian waris, itu masuk dalam muamalah maliyah. Ada wasiat di dalamnya.
Oke, ini hanya menjelaskan terkait dengan ibadah dan muamalah. Kalau ibadah itu langsung hubungannya kita vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau muamalah itu bagaimana kita menjalin hubungan dengan orang yang ada di sekitar kita. Nah, ini muamalah itu paling mudah, paling gampang yang kita lakukan di tengah-tengah masyarakat ya. Bapak Ibu sekalian, ada di dalam literatur fikih kita apa yang disebut dengan fikih muamalah. Fikih itu artinya adalah al-fahmu. Ya. Bagaimana kita memahami transaksi kita, hubungan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, sehingga fikih muamalah dapat kita artikan pengertian yang luas ya dalam aturan-aturan Allah yang mengatur manusia sebagai makhluk sosial dalam semua urusan yang bersifat duniawi. Jadi kalau kita kaitan dengan sesama manusia, jual beli, itu kaitannya masuk dalam hukum fikih muamalah. Ibu-ibu ke pasar Perumnas lah itu. Pernah nggak Bu, ketika belanja cabai itu, ibu-ibu kemudian ngambil cabainya nambahin ke timbangan, padahal timbangannya udah sekilo gitu ya, atau beli buah udah sekilo ditambahin dimasukin lagi. Nah, pernah seperti itu Bu ya? Pernah. Bahwa bapak juga yang nganterin mungkin pernah juga lihat ibunya belanja, ketika timbangannya sudah cukup, bang sekilo aja ya, mintanya sekilo tapi minta ditambahin. Nah, ini masuk dalam pembahasan fikih muamalah ya. Menambahkan dan menimbangi timbangan atau ukuran ya tanpa ridho dari para pihak yang melakukan transaksi, ini tidak diperbolehkan ya. Sebagaimana Allah tegaskan, wailul lil mutaffifin, sungguh celaka orang yang mutaffifin, suka memainkan timbangan. Ada orang yang sukanya mengurangi timbangan. Siapa kira-kira? Pedagang. Ya, pedagang tuh pengennya timbangannya nggak full gitu kan. Tapi sebaliknya, awazanuhum yusirun. Wailul lil mutaffifin alladzina idaqtalu 'alan nasi yastawfun. Ini tipenya pembeli. Kalau pembeli itu ketika beli pasti pengennya selalu lebih. Ya, wa idza kaluhum awazanuhum yusirun. Tipenya pedagang, kalau ada yang beli pasti pengennya mengurangi timbangan. Ya. Ada orang yang beli sekilo, pas ditimbang sampai rumah nggak sekilo Pak, cuma 800 gram. Gitu. Beda timbangan katanya gitu ya. Nah, ini kalau direkayasa itu menjadi sesuatu yang masuk dalam kategori surat Al-Mutaffifin, tidak boleh mengurangi dan menambahkan timbangan sampai ada keriduan di antara para pihak. Dan di dalam bermuamalah Bapak Ibu sekalian, ada yang namanya akad itu ya. Dalam muamalah itu ada yang namanya akad. Akad ini sangat penting buat kita. Sesuatu itu muncul konsekuensi hukumnya karena disebabkan akad. Bapak Ibu kalau menikah itu yang menimbulkan konsekuensi hukum apa? Akad kan. Orang yang beda jenis kemudian tanpa akad lalu berhubungan, maka dia masuk dalam kategori orang yang berzina. Tapi kalau laki perempuan diikat dengan akad, maka ketika berhubungan dia bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ada akad yang mengikatnya. Itu yang membedakan orang yang berzina dengan yang menikah. Di dalam transaksi juga sama. Ya. Di dalam kita melakukan hubungan bisnis juga demikian. Makanya ada hal satu yang penting ketika kita melakukan transaksi, maka akad itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, di dalam akad itu bisa sah atau tidak
ya, akad itu batil, ya, batal demi hukum atau tidak karena disebabkan terpenuhinya rukun atau tidak. Rukun ini adalah sesuatu yang harus ada di dalam akad, di dalam transaksi. Kalau bapak ibu menikah, masih ingat nggak bahwa bapak yang paling tua siapa di sini? Yang paling lama hidup di dunia. Nah, kira-kira rukun akad itu ada berapa? Atau ustadz yang baru menikah? Kalau kita lihat nikah itu rukunnya ada berapa? Ada berapa, Bu? Ada siapa saja? Kalau nikah itu yang harus ada apa aja? Mempelai, ya, mempelai laki dan perempuan calonnya. Kedua, ada siapa? Ada wali. Ketiga, ada saksi. Keempat, ada mas kawin atau mahar. Kelima, ada ijab kabul. Calonnya ada, maharnya ada, saksinya siap, walinya juga ada, tapi nggak ada ijab kabul. Nikahnya jadi kagak? Nggak jadi, karena ijab kabulnya belum diucapkan. Udah ditungguin lama nih, tapi walinya nggak ngucapin ijab kabul, tidak menyerahkan anak wanitanya kepada calon laki-lakinya, nggak ada ijab kabulnya, maka akadnya belum sah. Semuanya sudah kumpul, ternyata laki-lakinya nggak datang. Bisa nggak terlaksana nikahnya? Nggak bisa, karena salah satu rukun di dalam akad nikah tidak terpenuhi. Nah, makanya di dalam transaksi juga demikian. Rukun di dalam kita melakukan transaksi itu harus terpenuhi. Minimal itu ada pelaku akad, para pihak yang melakukan akad. Kalau pedagang berarti harus ada penjual dan pembeli. Kalau dia melakukan investasi, ya, ada orang punya proyek, kita pengen investasi di situ, maka di situ harus ada proyeknya, ada harus pemilik dananya, ada juga yang mengelola dananya. Kemudian ada berapa proyeksi bagi hasil yang akan dibagikan. Ya. Itu pelaku akadnya harus ada. Orang yang punya dana dan yang mengelola dananya. Kemudian yang ketiga ada objek akad. Ya, kalau kita jual beli, objek akadnya apa? Barang yang diperjual belikan. Ya. Ada tukang mangga keliling nih. Ya, tukang mangga keliling. Objek akadnya apa? Mangga. Ya. Kalau ada yang jual kopiah di depan, itu objek akadnya apa? Kopiah itu. Ya. Harus jelas objek akadnya apa. Kalau ada orang mau investasi, ya, investasi misalnya investasi buka outlet bakso, buka warung bakso. Kemudian orang yang punya dana investasi, oh saya buka satu outlet ya, berapa 100 juta, bagi hasilnya berapa 70-30 misalnya. Maka di situ objek akadnya jelas, outlet bakso. Kemudian ada ijab kabul. Nah, ini tiga hal ini tidak boleh hilang dari transaksi, tidak boleh hilang dari dalam akad. Ada ijab kabul. Oke ya, setuju ya. Saya jualan mangga harganya sekian. Ibu beli sekian kilo dengan harga sekian. Ada manggahnya, ada uang yang dipertukarkan, ya, kemudian ada ijab kabul. Nah, kalau tiga ini nggak ada, salah satunya, maka akadnya tidak sah. Ini pelengkap saja. Ya, kalau tiga-tiganya ada, tapi syaratnya belum disebutkan, maka akadnya menjadi rusak. Ya, masih bisa berjalan, tapi perlu diperbaiki. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Ini contoh pada jual beli. Ya. Kalau kita lihat gambar ini, Bu, pelaku akadnya siapa di sini? Kira-kira yang mana pelaku akadnya, Pak?
Ibu-ibu yang pakai baju biru sama siapa? Sama Pak Haji yang pakai kopiah, ya. Itu pelaku akadnya. Objek akadnya apa di sini? Objek akadnya adalah ada apa aja tuh? Ada tomat, ada jagung, ada sayur-sayuran. Karena memang si Pak Haji ini jualan sayur, ya. Ada objek akadnya, ya. Nah, kemudian terjadi ijab qabul. Kantong plastiknya isinya sayur-sayuran yang tadi sudah dipilih, ditimbang, kemudian ada uang yang diserahkan. Itu ijab qabulnya. Walaupun nggak perlu disebutkan, Pak. Ya, kita beli beli gula di warung nih sekilo, nggak perlu disebutkan. Saya beli gula sekilo dengan harga berapa? 15.000 misalnya tunai, gitu kan? Nggak perlu disebutkan. Tapi apa yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat itu menjadi tanda ijab qabul. Gulanya diserahkan, uangnya diambil. Itu sudah bentuk dari ijab qabul, sepakat. Ya, gulanya 15 sekilo gitu. Nah, kemudian ini kalau jual beli. Di dalam Islam yang namanya jual beli itu banyak bentuknya, ya. Ada jual beli murabaha, nanti ke depan kita akan jelaskan apa itu jual beli musawamah, jual beli salam, jual beli istisna. Dari masing-masing jual beli itu ada namanya, ada skemanya, ada caranya. Kalau barangnya nggak ada, ya, barangnya nggak ada harus dipesan dulu. Maka yang kita pakai akadnya adalah dua akad yang terakhir ini, akad salam dan akad istisna. Ya. Kita mau beli beli mobil, tapi mobilnya belum ada, masih dibuat, masih dirakit. Maka kita gunakan akad istisna, jual beli pesen itu. Nah, ini pembahasan fikih yang ditinggalkan oleh kalangan santri, ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai melek lagi. Mudah-mudahan dengan adanya fikih jual beli, masyarakat kita, kaum muslimin siap untuk jadi pengusaha, ya. Sehingga alur ekonomi itu nggak hanya dikuasai oleh segelintir orang, Pak. Sekarang kan kekayaan Indonesia itu hanya, ya, dipegang oleh nggak lebih dari 10 orang, dan itu pun bukan dari kalangan Melayu, ya. Bukan dari pribumi. Nah, makanya kita belajar tentang ekonomi, tentang jual beli supaya kita bisa melek pentingnya ekonomi di dalam kehidupan. Sayyidina Utsman itu pengusaha, pedagang. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu orang-orang kaya, ya, yang dengan kekayaannya itu bisa memperjuangkan dakwah Islam. Sekarang Bapak kalau kalau nggak punya duit mau infak gimana, kan gitu. Kalau nggak punya duit mau haji pakai apa gitu. Makanya kaya itu perlu, punya uang itu harus gitu. Tapi tentunya dari cara yang halal dan diperbolehkan. 9 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh baginda Nabi SAW itu adalah rata-rata orang-orang kaya yang dengan kekayaannya amanah, dengan kekayaannya bisa memperjuangkan Islam, dengan kekayaannya bisa mempersiapkan kuda-kuda untuk perang, bisa mempersiapkan pedang-pedang persenjataan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dulu pernah ada ada peperangan, tapi kekurangan onta, kekurangan kuda, karena memang masa itu musim paceklik, ya. Sehingga kondisinya kondisi resesi pada saat itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau ini jual beli, ya. Ada lagi sewa menyewa. Sewa menyewa itu orang punya barang, orang punya jasa, kemudian disewakan jasa atau barangnya. Kalau Bapak perlu orang yang membersihkan kebun atau taman di halaman rumah, kemudian manggil tukang.
Panggil tukang yang punya keahlian untuk membersihkan rumput di halaman rumah kita. Maka kita menyewa jasa orang tersebut untuk membersihkan rumput di halaman rumah kita. Kalau ibu memerlukan orang yang bisa gosok, bisa nyuci, bisa nyetrika, berarti orang itu punya jasa, punya keahlian. Dengan keahlian nyucinya, dengan keahlian nyetrikanya, ya, dengan keahlian berbersihnya itu, kita sewa orang itu untuk melakukan cuci, menyuci, nyetrika dan gosok serta berbersih di rumah kita. Atas pekerjaan itu, orang itu mendapatkan uang dari kita yang menyewa jasanya. Ya. Ada orang yang punya barang, ya, punya mobil, mobilnya nggak dipakai, kemudian disewakan sama yang membutuhkan. Maka ketika saya menyewa mobil, maka orang yang punya mobil berhak atas uang sewanya. Saya bisa dapat manfaat atas mobil yang saya sewa. Mbak ibu punya rumah yang tidak ditempatin, kemudian dikontrakkan. Maka orang yang mengontrak itu adalah orang yang menyewa manfaat rumah yang ibu punya. Ibu berhak untuk mendapatkan uang sewa itu. Ya. Maka ibu sebagai pemilik rumah adalah para pihak, ya, sebagai orang yang punya barang untuk disewakan. Ya, pelaku akadnya yang pertama. Yang menyewa rumah, yang nomor 2 ini adalah pelaku akad sebagai penyewa. Ya. Di sini kalau mobil, maka pemobil ini adalah objek sewanya. Nah, ini serah terima kunci dan uangnya. Ini kunci mobilnya, silakan dipakai, dimanfaatkan. Ini uang sewanya. Ini rumahnya, ini kuncinya, ini uang sewa rumahnya. Ya. Oke. Sehingga kita bisa memahami jual beli dan sewa menyewa rumah. Ada lagi yang lain, Bu. Yang ada di tengah-tengah masyarakat kita adalah pinjam uang, ya. Pinjam uang. Kalau pinjam uang itu beda dengan jual beli. Orang butuh uang, datang, saat saya butuh uang, mau pinjam, maka pinjam 100 juta. Boleh nggak kita ngambil keuntungan dari meminjamkan uang? Nggak boleh. Ya. Ada orang datang pinjam uang, ya, pengen ngapain? Pengen buka warung bakso misalnya. Maka ketika orang itu mendapatkan keuntungan dari buka warung baksonya, kita nggak boleh minta keuntungan. Karena akadnya apa? Pinjem. Gitu. Tapi kalau kita mau dapat keuntungan apa? Investasi. Ya, ada orang mau buka outlet bakso, warung bakso, ya, dia mau pinjam. Buat apa? Buat buka warung bakso. Lalu kita minta, jangan pinjem deh, saya investasi aja. Supaya nanti kalau outlet baksonya, warung baksonya itu menghasilkan, kita dapat bagi hasilnya. Tapi kalau akadnya pinjem, kita nggak bisa mendapatkan apa-apa. Ya. Uang 100 juta yang dipinjam itu nanti pulangnya cuma 100 juta. Tidak boleh ada kelebihan. Tapi kalau investasi, kita ikutan nih. Ikutan untuk investasi buka warung bakso. Ketika warung baksonya ada pendapatan, ada keuntungan, kita pun dapat kebagian bagi hasilnya. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau kita mau mendapatkan hasil keuntungan, jangan dipinjamkan. Kalau orang mau punya usaha, mau buka usaha, kita ikut investasi di situ. Ya. Nah, kalau yang ada di depan kita ini adalah pinjam, atau dalam bahasa Al-Qur'annya adalah al-qard. Ya. Orang butuh uang, pinjam sama kita. Buat apa? Buat bayaran sekolah anaknya misalnya. Maka pinjam itu 10 juta. Buat apa? Karena anaknya mau ujian. Atau anaknya mau masuk kampus. Maka pada saat mengembalikan, pengembaliannya hanya 10 juta. Tidak boleh dilebihkan. Ya. Kecuali
ya, tidak diperjanjikan dan tidak diminta. Ketika mengembalikan, orang yang pinjam bilang, ibu alhamdulillah saya ada kelebihan rezeki nih, ya, ini uang 10 juta yang saya pinjam, alhamdulillah nih saya ada sedikit rezeki, saya bagi 1 juta gitu. Jadi mengulanginya 11 juta. Tapi di depan nggak diperjanjikan, tidak dipersyaratkan, tidak diminta. Itu hanya ujuk-ujuk nanti di akhir pada saat mengembalikan. Tapi kalau dari depan sudah diperjanjikan, pinjam 10 juta, kita bilang, entar mengulanginya 11 juta ya. Maka ketika kita minta atau diperjanjikan, itu menjadi transaksi ribawi yang diharamkan di dalam Islam. Oke. Nah, yang terakhir adalah investasi, ya. Investasi, ada orang yang punya apa? Yang punya dana, ya. Ini yang punya uang disebut dengan sahibul mal. Ini yang mengelola uangnya dan ini ada proyeknya, bangun apartemen misalnya. Jadi uang yang diinvestasikan untuk bikin apartemen. Nanti kalau ada hasil dari apartemen ini, maka harus ada imbal hasil, ada bagi hasil dari hasil usahanya ini. Ini investasi yang bisa menguntungkan buat kita, tapi juga sebaliknya bisa jadi ada kerugian pada saat investasi dilakukan. Itu jamaah sekalian yang bisa dijelaskan pada kesempatan sore hari ini. Nanti insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan membahas ini ya. Di bulan depan kita akan menjelaskan tentang penyebab transaksi itu menjadi haram, ya, baik yang secara zatnya, bendanya maupun non zatnya. Tapi pada kesempatan sore ini kita cukupkan sampai dengan akad dan para pihak yang harus ada di dalam akad, objek akadnya, kemudian ijab qabulnya. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Kalau tidak ada, kita cukupkan, ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah sehatkan, Allah afiatkan, Allah lindungi kita dari transaksi yang dilarang, dari pendapatan yang haram, dari hutang piutang yang mengandung riba, dan bagi yang masih punya hutang piutang yang di dalamnya ada ribanya, Allah mudahkan untuk dilunasi, untuk ditutupi, untuk segera diselesaikan hutang piutang yang mengandung riba tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.